Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Wildatul Mabruro dengan NIM 181621227, dan yang kedua ada Rina Febrianti Sirait dengan NIM 180162141, dan saya sendiri Laurentinus Fernando Christian dengan NIM 18016211177. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang perkembangan prenatal dan proses kelahiran. Baik, pertama-tama kita harus tahu apa sih pengertian dari tahap perkembangan prenatal. Nah, pengertian prenatal itu berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan natal yang artinya adalah kelahiran. Maka dari itu, periode prenatal atau masa sebelum masa kelahiran manusia adalah periode awal perkembangan manusia, yang dimulai dari tahap konsepsi, terus ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki atau disebut dengan fertilisasi, dan berikutnya itu ada 3 tahap utama, yaitu tahap germinal, embrio, dan akhirnya fetus atau janin yang hingga lahir seorangnya bayi itu. Dan nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman saya, Wildatul Mabruro. Nah teman-teman, masa perkembangan prenatal ini berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 280 hari teman-teman. Nah, dalam periode ini akan berkembangnya janin yang menjadi cikal bakal seorang bayi atau seorang manusia yang baru lahir. Oleh karena itu, tahap prenatal merupakan tahap awal dan penentu perkembangan selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada William Sallenbach pada tahun 1998. Nah, menurut beliau, periode prenatal atau pralahir merupakan tahap kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Nah, ini adalah suatu tahap di mana kedekatan hubungan antara bayi dan orang tua mulai terbentuk dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi di dalam kandungan. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli yang kedua adalah dari Dr. Handes Agus Dario, PSI. Menurut beliau, tahap perkembangan prenatal adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan calon makhluk hidup atau yang kita kenal yaitu seorang bayi yang berada di dalam rahim calon seorang ibu. Oke, baik teman-teman, setelah kita tadi sudah mengetahui pengertian menurut para ahli, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa kita ini berasal dari sel tunggal yang kira-kira itu beratnya sekitar 1/20 juta ons. Nah, jadi itu bisa dibayangkan ya teman-teman, nah seberapa kecil kita sebagai manusia, apalagi jika kita dibandingkan dengan alam yang ada di dunia ini. Tentu kita sangat kecil. Oke, setelah tadi kita tahu bahwa kita berasal dari sel tunggal, dan pada akhirnya sel ini akan membelah diri dan membentuk materi genetik yang berasal dari orang tua kita, apa yang dikonsumsi dan digunakan oleh orang tua kita, teman-teman. Nah, jadi kita ini berasal dari sel tunggal, yang di dalam sel tunggal ini ada berpasang-pasang kromosom yang jumlahnya itu kira-kira ada 23 jumlah pasang, teman-teman. Dan semuanya ini saling membelah diri dengan proses meiosis, mitosis, dan juga pembuahan. Di dalam kromosom ini yang bisa dilihat teman-teman dari gambar yang ada, gambar yang seperti benang spiral-spiral ini itu dinamakan DNA, teman-teman. Nah, dari DNA inilah yang mengandung genetik. Baik teman-teman, setelah kita tahu nih, kita berasal dari sel tunggal yang sudah saya katakan pertama tadi, bertemulah sel telur dan sel sperma, dan pada akhirnya akan membentuk yang kita kenal namanya zigot. Nah, dari sinilah awal mula kehidupan seorang manusia, teman-teman. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan sebuah video yaitu prosesnya.
Baik teman-teman, demikian cuplikan video dari tahap perkembangan prenatal. Selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang periodik tahapan perkembangan prenatal, yaitu oleh Wilatul Mablur. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan prenatal. Yang pertama adalah periode germinal. Ini terjadi di 2 minggu pertama setelah terjadinya pembuahan, di mana pada masa itu terjadi pembentukan telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma yang itu disebut dengan zigot. Nah, kemudian melakukan pembelahan sel dan pelekatan zigot ke dinding rahim. Memang prosesnya itu selalu melakukan pembelahan diri. Pada awalnya hanya menjadi 1 sel, kemudian di 36 jam menjadi 2 sel, dan 48 jam menjadi 3 sel, dan seterusnya. Dan kita lihat di hari ke-6 dan ke-7, selnya itu sudah benar-benar melakukan pembelahan dan menempel di dinding rahim, dan itulah yang disebut sebagai blaktosil. Nah, pada periode ini itu juga membentuk blaktosil dan trofoblast. Blaktosil itu merupakan lapisan sel yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Sedangkan trofoblast itu adalah lapisan sel yang akan menyediakan nutrisi pertumbuhan embrio. Nah, kemudian di minggu ke-2 sampai minggu ke-8 setelah terjadinya pembuahan yang sudah kita lihat tadi, pada periode ini proses diferensiasi sel itu benar-benar meningkat secara drastis teman-teman, di mana mulai muncul terbentuknya organ-organ. Yang pertama adalah organ-organ tentang sistem pencernaan yang disebut dengan endodem. Kemudian eksodem, sistem saraf, reseptor sensoris yang terdiri dari telinga, hidung, mata, dan kemudian kulit. Lalu terbentuk jaringan mesodem, di mana ini sudah terbentuk sistem peredaran darah, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran, dan sistem reproduktif. Ini terjadi di minggu ke-2 sampai minggu ke-8. Selain pembentukan 3 lapis tersebut, juga terbentuk amnion, tali pusar, dan ari-ari. Amnion itu yang berisi cairan bening yang di dalamnya terdapat embrio yang sedang berkembang yang berfungsi menjaga temperatur dan kelembapan. Nah, selanjutnya juga terbentuk tali pusar. Ini terdiri dari 2 arteri ya teman-teman, dan 1 urat darah halus yang fungsinya tuh menghubungkan bayi dengan plasenta. Dan yang terakhir itu plasenta atau ari-ari. Plasenta ini memainkan peranan yang sangat penting sekali di dalam perkembangan prenatal manusia. Karena jaringan yang membentuk seperti piringan ini tuh merupakan tempat pembuluh darah kecil antara ibu dan embrio itu saling berhubung, saling bekerja sama satu sama lain, atau apa yang dikonsumsi ibu, apa yang dirasakan oleh ibu itu sangat mempengaruhi kondisi janinnya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah periode fetal. Periode fetal ini berlangsung setelah 8 minggu ya teman-teman. Jadi 2 bulan sampai 7 bulan itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang melanjutkan organ-organ yang sudah terbentuk di periode sebelumnya. Nah, di mana pada usia ini tuh sudah mulai menggerakkan kaki, menggerakkan kepala, menutup mulut. Nah, makanya di usia kehamilan sekitar 4 bulan itu sudah merasa ditendang-tendang gitu ya. Ya, karena itu sudah mulai sempurna pembentukan organnya, dan usia selanjutnya itu hanya melanjutkan perkembangan dramatisnya. Wajah pun itu juga sudah jelas banget terbentuknya, dan kemaluan di usia 7 bulan itu juga sudah dapat diidentifikasi. Kemudian di 2 bulan terakhir itu jaringan lemak sudah mulai berkembang, dan fungsi sistem organ seperti jantung dan ginjal juga sudah mulai berfungsi. Nah, ini ada gambar teman-teman tentang pembagian perkembangan janin itu selama 3 semester. 3 trimester. Tadi kan perkembangan per minggunya ya, tapi di sini pembagian per 3 bulan. Nah, kita lihat contoh di first trimester. Itu pada masa conception sampai 4 minggu, kemudian 8 minggu, kemudian 12 minggu, dan seterusnya. Itu di bulan ketiga awal embrio masih berukuran 1 inci panjangnya, kemudian di 12 minggu udah 2 inci, dan semakin tua usia kehamilan juga semakin besar bentuk embrionya. Nah, itu bisa kalian baca sendiri-sendiri ya teman-teman. Nama saya Rina Febrianti Sirait dengan NIM 18016211041. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan prenatal, faktor internal dan faktor eksternalnya.
Pembahasan pertama adalah teratogen. Teratogen adalah unsur yang berpotensi mengakibatkan kelainan kelahiran dan secara negatif efek jangka panjangnya menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Apa sih contoh dari teratogen ini? Contohnya adalah obat-obatan yang tidak memiliki resep langsung dari dokter. Obat-obatan ini udah pasti tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang kedua adalah antidepresan. Antidepresan yang dikonsumsi oleh ibu hamil karena alasan stres itu dapat beresiko kecacatan pada jantung si calon bayi. Kemudian itu ada obat-obatan psikoaktif. Obat-obatan psikoaktif ini berpengaruh terhadap sistem saraf yang mempengaruhi kesadaran ibu hamil. Obat-obatan psikoaktif terdapat pada kafein. Biasanya kan ibu hamil juga ada yang konsumsi kopi dan teh berlebihan, nah itu tidak boleh. Selanjutnya ada obat-obatan ilegal. Udah pasti lah ya, kita tuh nggak boleh mengkonsumsi obat-obatan ilegal. Dengan contohnya tuh kokain, heroin, pokoknya obat-obatan ilegal lainnya tidak boleh. Di sini terdapat gambar perkembangan bayi dengan keterangan ada garis berwarna merah yang menunjukkan usia kandungan itu masih sensitif terhadap teratogen. Biasanya hal ini terjadi pada usia kandungan di minggu pertama hingga minggu ke-9. Minggu-minggu ini atau trimester pertama itu rentan terhadap keguguran. Sedangkan garis biru ini sudah menunjukkan bahwa janin tidak begitu sensitif lagi terhadap teratogen, atau dengan kata lain, janinnya sudah kuat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bahaya lingkungan bagi perkembangan prenatal. Contohnya ada paparan radiasi, jenis apa beracun, polusi kimia. Ketiga hal ini sangat berpengaruh pada janin, dan apabila berkontaminasi dengan ibu hamil akan sangat berbahaya terhadap perkembangannya. Lalu, ibu hamil dengan penyakit bawaan atau penyakit yang diderita seperti sifilis, herpes, diabetes, atau penyakit lainnya juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan janin. Karena biasanya bisa juga dari pengaruh obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan sekarang kita masuk kepada ibu hamil juga penting untuk menjaga diet dan gizi pada masa kehamilan. Dianjurkan nih untuk kita perempuan menabung asam folat 1 tahun sebelum pembuahan. Biasanya menabung ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi susu kehamilan yang terkandung asam folat di dalamnya. Faktor selanjutnya disebut juga sebagai faktor paternal atau faktor dari ayah. Sang ayah juga wajib menjaga kesehatan dari paparan radiasi, paparan pestisida, dan untuk pria yang bekerja di bidang sesuatu yang akan membuat ia terpapar radiasi, maka dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter, karena hal ini berpengaruh terhadap kualitas sperma. Dan pria yang merokok juga berpotensi menyebabkan keguguran pada awal kehamilan. Lalu terdapat emosi ibu hamil yang sangat berpengaruh terhadap kualitas janin. Seperti yang kita ketahui, saat kualitas psikis si ibu itu baik, maka hasil perkembangan janin berpotensi baik juga. Tetapi saat ibu hamil stres dapat menghasilkan hormon kortisol yang menyebabkan tekanan darah tinggi, jantungnya berdebar cepat, sesak napas, dan metabolisme ibu hamil itu menurun. Dan jika tidak ada penanganan positif, maka imun ibu hamil akan menurun juga. Lalu ibu hamil dengan tingkat stres yang tinggi sangat beresiko terhadap kelahiran sang bayi yang tidak sempurna, atau kita sebut juga dengan berkurangnya atau perlambatan fungsi pada tubuh perkembangan sang bayi. Gitu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dalam perkembangan prenatal. Permasalahan yang pertama itu ada Down syndrome. Down syndrome ini dikenal sebagai trimosi 21. Down syndrome ini adalah anomali genetik yang paling umum selama perkembangan janin. Nah teman-teman, Down syndrome ini disebabkan oleh adanya salinan ekstra kromosom 21, atau berarti itu ada 3 kromosom, bukan seperti biasa, yaitu biasanya ada 2. Nah, dampaknya itu sekitar terjadi itu 1 dari setiap 1000 bayi.
Nah, kekhasan atau karakteristik dari Down syndrome ini adalah wajah yang datar, cacat jantung, dan keterbelakangan mental. Resiko memiliki anak Down syndrome ini meningkat seiring dengan usia ibu saat kelahiran. Baik teman-teman, permasalahan yang terjadi dalam perkembangan prenatal itu ada kemandulan. Nah, kemandulan itu terjadi apabila tidak terjadi pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara teratur, teman-teman. Nah, kemandulan ini dapat terjadi dari ayah ataupun ibu, teman-teman. Apa sih penyebab dari kemandulan itu? Nah, penyebabnya itu dari faktor ibu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada sel telur yang dihasilkan itu tidak normal. Lalu adanya hambatan dalam saluran telur, lalu memiliki penyakit yang dapat menghambat penanaman sel telur dalam rahim. Sedangkan faktor dari ayah itu sedikit menghasilkan sperma, kualitas spermanya rendah, terus salurannya terhambat, ataupun spermanya abnormal. Nah, ada tuh menurut ahli yaitu yang bernama Bracken, laki-laki yang menggunakan kokain berdasarkan penelitiannya itu menghasilkan sperma dengan jumlah dan kualitas yang rendah serta abnormal spermanya. Gitu teman-teman. Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam perkembangan prenatal yang ketiga yaitu miomi dan kista. Nah, miomi itu teman-teman sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor. Perkembangan miomi ini ada yang perlahan, ada yang cepat juga. Miomi ini tidak berbahaya dan jarang berubah menjadi kanker. Nah, berbeda halnya dengan kista. Kalau kista itu adalah kantong berisi cairan. Nah, biasanya terdapat pada ovarium atau indung telur. Selain ada di paru-paru maupun otak dan kulit. Pertumbuhan kista ini sangat pelan, tetapi kista ini bisa berubah menjadi kanker yang ganas di usia 45 tahun ke atas, teman-teman. Nah, selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam perkembangan prenatal yang keempat itu ada hamil ektopik. Hamil ektopik atau yang biasa dikenal sebagai hamil di luar kandungan itu adalah kondisi di mana janin tidak berkembang di dalam rahim, melainkan ada di luar rahim seperti di saluran telur misalnya, teman-teman. Nah, pada kondisi ini nih, janin itu tidak berkembang, teman-teman, dan akan menimbulkan pendarahan yang berbahaya bagi janin maupun seorang ibu yang melahirkan itu, teman-teman. Penyebabnya itu apa aja? Penyebabnya itu bisa terjadi karena ibu yang mengalami radang panggul, terus ibu yang melahirkan itu pernah operasi di saluran telur yang menyebabkan saluran sempit dan menghambat perjalanan zigot. Lalu bisa juga terdapat tumor yang menekan dinding sel telur itu dari ibu yang melahirkan tersebut. Selanjutnya yang kelima, permasalahan yang terjadi dalam perkembangan prenatal itu ada kehamilan kosong. Nah, kehamilan kosong ini artinya terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi itu tidak berkembang, teman-teman. Tidak berkembang dengan sempurna, melainkan membentuk plasenta yang berisi atau berbentuk cairan gitu. Nah, plasenta ini kan tetap ada kan, sehingga seolah-olah ada janinnya. Padahal itu tuh kosong, teman-teman. Makanya disebut sebagai kehamilan kosong. Nah, penyebabnya itu apa aja? Penyebab itu karena bisa dari kromosom ibunya, terus bisa terjadi karena ibunya itu ada mengalami penyakit diabetes mellitus, atau usia suami atau istrinya itu sudah tua sehingga kualitas spermanya itu atau ovumnya menurun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan proses kelahiran yang akan dijelaskan oleh Wildatul Mabruro. Selanjutnya ada proses kelahiran. Nah, tahap pertama dari kelahiran adalah adanya kontraksi otot pada perut dan itu rasanya pasti sangat sakit. Nah, hal ini juga menyebabkan proses pembukaan pada vagina sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, kontraksi rahim itu berjarak 15 hingga 20 menit di awal dan berlangsung hingga 1 menit. Saat tahap pertama berproses, kontraksi semakin dekat jaraknya, muncul setiap 2 hingga 5 menit. Dan di akhir tahap pertama, kontraksi itu membuka serviks sekitar 4 inci. Bagi wanita yang mengandung anak pertamanya,
tahap pertama itu berlangsung rata-rata 12 hingga 24 jam. Lalu tahap kedua adalah kontraksi otot disertai dengan gerakan kepala bayi ke saluran vagina. Nah, tahap kedua adalah kontraksi otot yang diikuti dengan gerakan kepala bayi menuju saluran vagina. Dokter atau bidan yang menangani proses persalinan akan memeriksa dan menyatakan adanya proses pembukaan pada vagina. Ini adalah sebagai tanda bahwa proses kelahiran semakin dekat. Terus tahap ketiga ada pemotongan plasenta. Nah, tahap ketiga adalah keluarnya bayi dari rahim ibu melalui vagina yang kemudian disertai dengan plasenta dan tali pusat. Nah, tahap keluar dari rahim ini tuh biasanya disertai dengan tangisan bayi. Nah, tangisan bayi tersebut itu menandakan bahwa bayi mengalami shock, terkejut, dan sebagai penyesuaian pertama bayi ketika berada di luar rahim ibunya. Nah, selanjutnya ada masa awal kehidupan bayi. Nah, masa bayi atau infansi umur 0 sampai 11 bulan. Nah, masa ini tuh dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa neonatal dengan umur 0 sampai 28 hari dan masa pasca neonatal yaitu umur 29 hari sampai 11 bulan. Nah, masa neonatal umur 0 sampai 28 hari itu adalah masa yang terjadinya adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulainya berfungsi organ-organ. Nah, masa neonatal itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa neonatal dini umur 0 sampai 7 hari dan masa neonatal lanjut dengan umur 8 sampai 28 hari. Lalu masa yang kedua ada masa pasca neonatal. Itu umur 29 hari sampai 11 bulan. Nah, pada masa ini itu terjadi pertumbuhan yang sangat besar dan proses pematangannya itu berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya sistem saraf. Nah, seorang bayi sangat bergantung pada orang tua dan keluarga. Nah, sebagai unit pertama yang dikenalnya, beruntunglah bayi yang mempunyai orang tua yang hidup rukun, bahagia, dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah, pada masa ini, kebutuhan bayi akan pemeliharaan kesehatan itu harus benar-benar terpenuhi. Dia harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh dan diperkenalkan kepada makanan pendamping ASI sesuai umurnya, dan diberikan pula imunisasi sesuai jadwal dan mendapat pola asuh yang sesuai. Baik, bagian selanjutnya yang akan kita bahas ialah permasalahan yang terjadi saat proses kelahiran dan awal kehidupan bayi. Yang pertama ada sungsang. Sungsang adalah kondisi persalinan saat pinggul bayi keluar terlebih dahulu, baru disusul oleh kaki hingga akhirnya kepala. Yang berikutnya ada permasalahan pelintang, yaitu posisi janin yang melintang di dalam rahim ibu yang menyebabkan proses persalinan memerlukan alat-alat khusus. Lalu ada pembedaan sesar. Pembedaan sesar adalah operasi yang dilakukan karena hasil pemotretan sinar X pada masa kehamilan akhir menunjukkan terjadinya komplikasi bila bayi keluar secara normal atau melalui saluran lahir. Maka dari itu bayi perlu dikeluarkan dari rahim melalui pembedahan pada dinding perut ibu. Dan yang kedua ada penyesuaian fisik. Setelah ibu hamil melahirkan, tubuhnya itu akan menyesuaikan fisik setelah plasenta keluar, karena kadar estrogen dan progesteron pada tubuh menurun drastis dan menyebabkan sang ibu kadang tuh merasa energinya kelebihan dan kadang tuh merasa kecapean banget gitu. Dan ada perubahan emosi juga seperti senang, sedih, marah, khawatir, dan lain-lain. Dan hal ini wajar ya, hal ini merupakan hal yang wajar. Lalu ada waktu tidur yang juga merupakan gangguan yang akan dialami oleh ibu baru melahirkan, karena waktu tidur tersebut akan disita oleh bayi yang harus dirawat dari pagi hingga malam. Maka dari itu penting banget support dan bantuan dari keluarga agar beban sang ibu ini berkurang gitu. Karena saat sang ibu dalam masa
pemulihan, tetapi kurang waktu istirahatnya akan mengakibatkan stres gitu, ada stres dan dapat menyebabkan konflik rumah tangga lainnya, dan itu tidak baik untuk calon bayi tersebut juga. Yang ketiga ada penyesuaian emosional dan psikologis. Di dalam penelitian di Amerika, terdapat 70% wanita pasca melahirkan mengalami postpartum blues. Postpartum blues ini puncaknya dialami pada hari ketiga sampai hari kelima, yang dimana sang ibu akan merasakan perasaan cemas, depresi, dan kebingungan pada awalnya karena mengalami keadaan yang baru. Postpartum blues ini akan hilang dengan sendirinya dalam jangka waktu 1 hingga 2 minggu. Namun saat ibu hamil terkena postpartum blues tetapi tidak mendapatkan dukungan dan tidak mempunyai teman cerita, dikhawatirkan akan berlanjut ke postpartum depression, yaitu gangguan yang berlangsung selama 4 minggu dengan gangguan seperti perasaan cemas, perasaan putus asa yang berlebihan, sehingga menyebabkan ibu tersebut kesulitan beraktivitas jika dibiarkan terus-menerus, dan juga akan mengakibatkan sang ibu bisa juga mengalami baby blues yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi itu. Maka dari itu penting sekali untuk ibu baru melahirkan mengenali gejala postpartum blues dan postpartum depression. Terdapat gangguan lainnya seperti kelahiran kembar. Kelahiran kembar adalah kelahiran lebih dari satu bayi yang biasanya membuat bayi kembar ini lebih kecil dan lemah daripada bayi tunggal. Karena bayi ini hidup berdesakan di dalam rahim, maka bayi kembar cenderung lahir lebih dulu dari waktu yang diperkirakan, dan bayi kembar dapat mengakibatkan permasalahan dalam penyesuaian ibu dan bayi. Yang berikutnya ada prematur. Prematur itu sendiri merupakan keadaan saat bayi belum cukup umur namun terpaksa dilahirkan. Bayi prematur memerlukan penanganan khusus karena otak tengkoraknya rentan akan kerusakan karena belum cukup berkembang untuk melindungi diri dari tekanan-tekanan saat masa persalinan. Yang terakhir itu ada kematian bayi dan merupakan permasalahan paling berat yang dialami. Waktu krisisnya adalah saat hari kelahiran, di mana menurut penelitian terdapat 2/3 dari seluruh kematian neonatal.